Lini Ultraman 3 yang kebanyakan makan daging rendang. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita kedatangan satu buah lini Ultraman lagi ya. Dan kali ini adalah SF Figuarts Shinko Choseiho Ultraman 3 Power Type ya. Jadi ini adalah salah satu perubahan wujud dari Ultraman 3 ya. Ini menjadi warna merah ya, menggunakan kekuatan Derasium. Dia menjadi Ultraman 3 Power Type ya. Dan seperti kalian lihat di sini untuk boxnya ini masih segel ya, masih terbungkus plastik transparan seperti ini. Jadi ya, langsung saja kita buka terlebih dahulu untuk plastiknya ini. Untuk kita lihat isi di dalamnya. Untuk kotaknya itu terlihat seperti apa ya guys. Jadi iya, seperti ini ya guys, bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ini untuk kotaknya bisa kita lihat di sini. Tampak depannya ini ada posenya si Ultraman 3 Power Type ya, dengan kepalan tangannya seperti ini ya, yang siap meninju. Oke, lalu kemudian di sudut kanan bawah ini ada logo Bandai biru dan juga logo Tamashii Nations dan juga tentunya stiker Tamashii Nations Quality ya. Lalu kemudian di sudut kiri bawahnya ini ada tulisan Design by Tamashii Nations in Japan, Bandai Spirits made in China ya. Dan ya, seperti biasa SF Figuarts di atas bawah. Di sebelah kiri dan kanannya ada tulisannya Ultraman 3 Power Type ya. Lalu kemudian di tampak belakangnya seperti ini. Jadi ini ada pose siap bertarungnya si Ultraman 3 Power Type. Lalu kemudian juga ada pose yang menembakkan Derasiumnya itu ya. Dan ya, di sini ada juga stiker Suburaya Productions ya di bawah sini, bisa kalian lihat ini. Ini adalah segel original, jadi menunjukkan kalau ternyata ini memang adalah barang original ya. Tentunya ini adalah barang dari Bandai punya ya. Dan ya, langsung saja kita unboxing. Ya, jadi di sini seperti biasa kalau Shinko Choseiho kotaknya seperti ini, segelnya bulat seperti ini ya. Jadi harus dibuka di kedua sisi seperti ini ya, tidak bisa dibuka satu sisi seperti kotak SF biasanya. Oke, jadi sudah dibuka untuk kedua segelnya. Dan ya, langsung kita buka kotaknya. Kita kesampingkan dulu ini. Oke, taruh sini aja. Lalu kemudian di dalamnya ini ada instruction manualnya ya. Jadi ini ada manualnya, jadi bisa kalian lihat seperti ini. Instruksinya untuk bagian pahanya bisa ditarik turun. Lalu kemudian ini pose memegang bola Derasiumnya. Lalu kemudian ini ada instruksi untuk menukar color timernya ya. Dan juga ini ada instruksi untuk memasang efek kosennya itu ya, si Derasiumnya itu. Jurusnya gue lupa sih namanya Derasium apa gitu. Yang jelas Derasium. Oke, dan ya ini ada barcode-nya dan juga tulisan-tulisan bahasa Jepang, gue agak ngerti. Dan ya, ini seperti biasa ada dua kompartemen. Jadi pertama ini di kompartemen yang atas, ini ada isinya SF Figuarts Shinko Choseiho Ultraman 3 Power Type ya. Bisa kalian lihat di sini, ini badannya lebih gemuk ya, lebih berisi karena ini adalah Power Type. Makanya tadi di awal gue bilang ini Ultraman 3 yang kebanyakan makan daging rendang ya. Dan ya, di sini untuk kompartemen kedua bisa kita lihat di sini ada banyak efek-efeknya. Jadi kita akan mendapatkan aksesoris berupa optional hand, di mana di sini kita akan mendapatkan 5 pasang optional hand, lalu 1 optional hand yang memegang bola Derasiumnya. Lalu kemudian color timer berwarna merah, dan juga ini ada di belakang ada stand untuk memasang efek Derasiumnya ini ya. Jadi ada 2 tipe untuk efek Derasiumnya ini. Dan ya, untuk efek bola Derasiumnya ini kalian hanya bisa mendapatkan kalau kalian membeli Shinko Choseiho Ultraman 3 Power Type yang original dari Bandai punya ya. Ya, gua tahu untuk bootleg yang sebelumnya gua review ya, untuk yang multi type dan juga 3 dark. Kemarin itu kan sempat ada rilis juga versi Power Type dan juga Sky Type-nya.
tetapi untuk keduanya itu kalian tidak akan mendapatkan efek derasium maupun yang efek dari 3 sky type, karena kalian hanya mendapatkan barang yang sama tapi di repaint, dan juga efek kosennya itu hanya di repaint ya. Jadi berbeda ya, tidak sama. Tentunya yang original lebih bagus. Dan ya, di sini langsung saja kita buka dari blisternya ya. Dan ini ada plastiknya yang mengalasi di bagian bawahnya. Dan ya, langsung saja kita keluarkan dari kotaknya. Dan ya, inilah dia guys, SF Figuarts Shinko Choseho Ultraman 3 Power Type ya. Bisa kalian lihat di sini keren banget ya. Ini detailnya sangat bagus, bisa kalian lihat ya. Detail-detail di matanya juga nampak dengan sangat jelas. Lalu kemudian color timernya juga warna biru cerah ya, dan juga ada efek detailnya juga di dalamnya. Lalu bisa kalian lihat bagian armor di dadanya juga, ini warna emasnya bagus ya. Dan ya, otot-ototnya juga sangat nampak dengan jelas ya, bisa kalian lihat ini ada kerutan-kerutan suitnya. Jadi mirip seperti yang di TV seriesnya. Oke guys, lalu kemudian ya, pahanya juga besar. Jadi memang si Power Type ini bodinya lebih berisi daripada yang multi type ya. Dan ya, ini tampak di belakangnya seperti ini, detail juga. Oke, dan ya, langsung saja kita lepaskan plastik yang masih membungkus di bagian dadanya ini. Oke, lalu kemudian ada plastik juga yang membungkus di telapak tangannya. Ini kita lepas, dan ini untuk plastiknya ada di telapak tangan baik yang kiri maupun yang kanan. Oke, ini kita lepas juga yang di sini. Oke, dan ya, langsung saja kita lanjut kepada bagian artikulasinya ya. Jadi pertama-tama untuk artikulasinya di sini kita coba. Oh, ada plastik juga ternyata di bagian lehernya ini guys. Jadi cukup banyak plastik yang menempel. Udah nggak ada lagi. Oke, kita lanjut kembali untuk artikulasi kepala. Menengok ke atas sejauh ini. Oke, membungkuk ke bawah sejauh ini. Bisa berputar ke kiri, berputar ke kanan, bisa menekuk ke kiri, menekuk ke kanan. Lalu kemudian ada artikulasi di lehernya, bisa berputar seperti ini, bisa mundur, bisa maju juga, kiri kanan. Oke. Lalu kemudian untuk artikulasi di lengannya, iya, bisa mengangkat sejauh 90 derajat seperti ini. Oke. Lalu kemudian di sini bisa kita lihat ada bicep swivel ya, bisa berputar seperti ini, bicep swivel. Ini gua suka banget. Lalu kemudian artikulasi lengannya bisa menekuk sangat dalam sejauh ini. Ya, lalu kemudian tentu saja artikulasi pergelangan tangan bisa berputar, bisa menekuk ke atas, bisa menekuk ke bawah. Lalu kemudian juga bisa mengangkat naik seperti ini. Tidak ada masalah untuk artikulasi di lengannya, ke belakang pun juga bisa ya. Jadi untuk artikulasi lengannya aman, tidak ada masalah. Dan juga ini sama seperti yang 3 multi type, ini butterfly joint ya. Jadi bisa kalian lihat ini bisa ditarik keluar seperti ini untuk pose kosen. Hanya saja kalau bahan dari Ultraman 3 multi type kemarin ini, kalau sering kita gerakan seperti ini lama-lama plastiknya itu akan saling berbenturan. Maksud gua karena di sini mereka masih menggunakan bahan karet ya. Kalau kalian ingat yang 3 multi type kemarin itu sempat gua mention kalau menggunakan bahan karet. Dan ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini untuk bahannya ini juga menggunakan karet ya. Bisa kalian lihat ini bisa gua pencet-pencet, sangat lembut ya, dia soft bagian ininya. Jadi ini bukanlah plastik keras seperti yang bootleg, tetapi masih menggunakan material karet. Hanya saja bedanya kalau kalian perhatikan ini, setelah gua main-mainkan, tidak ada paint chip yang terjadi seperti di Ultraman 3 multi type kemarin. Jadi sepertinya Bandai sudah berhasil menemukan formulanya ya. Jadi mereka berhasil membuat Shinko Choseho Ultraman 3 Power Type ini menggunakan bahan karet, tetapi tidak mengakibatkan paint chip ya, atau catnya terkupas-kupas atau ngelotok ya. Jadi untuk paintnya ini sangat-sangat aman ya guys. Jadi good job Bandai, kalian berhasil memperbaikinya di 3 Power Type ini. Lalu kemudian untuk artikulasi dada dan perutnya, oke, jadi ini kalian bisa lihat kalau menekuk ya, ada kerutan-kerutan juga di bagian perutnya ya, bisa kayak kelipat gini
bagian portnya, karena bagian portnya ini juga menggunakan karet juga ya guys. Jadi masih persis sama seperti 3 multi type, tapi sudah dengan kualitas yang lebih bagus. Ya, bisa menekuk ke kiri, menekuk ke kanan, membungkuk ke depan, bisa berputar ke kiri dan juga berputar ke kanan. Lalu kemudian di bagian selangkangannya sini, ini juga menggunakan karet ya guys. Oke, lalu kemudian lanjut ke artikulasi kaki. Seperti yang di manualnya, bisa ditarik turun terlebih dahulu, lalu menendang ke atas, sangat tinggi, ya bagus banget. Ini juga kita tarik turun, lalu kemudian menendang ke belakang, juga sangat jauh, ya. Lalu kemudian bisa menekuk juga sangat dalam. Ini bisa sampai mencapai di bahunya di belakang, tapi masih bisa menekuk lebih dalam lagi seperti ini. Ya, jadi untuk artikulasi kakinya sangat bagus dan juga bisa split tentunya. Oke, lalu kemudian di pangkal pahanya juga bisa diputar seperti ini. Oke, lalu kemudian artikulasi di pergelangan kaki bisa menekuk ke bawah, menekuk ke atas, dan juga berputar ke kiri, ke kanan, bisa dibuat miring juga, lalu bisa ditekuk di bagian telapak kakinya ya. Seperti itu guys. Ya. Jadi secara detail dan juga artikulasi ini sudah sangat bagus, sangat aman ya. Bahannya sudah improve daripada 3 multi type yang rilisan pertama. Katanya sih di 3 multi type yang reissue yang rilis bersama-sama dengan power type ini juga sudah diperbaiki sih, jadi lebih bagus bahannya, tapi gue nggak punya ya, gue cukup punya satu aja yang rilisan pertama. Lalu kemudian kita lanjut ke kompartemen kedua. Di sini kita akan melakukan pengecekan untuk aksesorisnya. Jadi di sini bisa kita lihat ini ada efek derasiumnya seperti ini, ya, dan juga ada ini. Dan ya ini kalau bisa kalian lihat ini ada lubangnya dan juga ini kayak ada bagian colokannya. Ini bisa dicolok masuk seperti ini. Oke, jadi dia dicolok masuk seperti ini. Lalu kemudian ini ada efeknya, bisa juga dicolok masuk seperti ini. Ini kalau untuk efek yang sudah lepas dari tangannya si Ultraman 3, ya, sudah tertembak derasiumnya ini. Oke, lalu kemudian yang satu lagi, ini yang ada part tangannya, jadi persis seperti baru ditembakkan keluar dari tangannya si Ultraman 3-nya. Jadi ya, sekalian aja kita ganti optional hand-nya. Jadi kita pakai yang ini nanti ya, tangan yang menembakkan ini. Dan ya, kemudian di sini ada stand-nya juga ya guys. Jadi ini kita ada dapat stand untuk efek derasiumnya itu bisa berdiri. Oke, jadi dipasang seperti ini. Lalu kemudian di mana ya dipasang untuk efeknya, nanti gue coba cek kembali di buku manualnya terlebih dahulu. Dan sebelumnya kita lanjut dulu ini efek tangan yang memegang derasium versi bolanya ya. Jadi ini mirip seperti si Ultraman Z Beta Smash kemarin ya, yang pakai Space Z, tapi ini bola derasium. Dan ya, ini efek bolanya juga detailnya bisa kalian lihat, warna clear orange seperti ini, bagus banget. Dan ya, sekali kita testing untuk mengganti optional hand-nya, kita coba pakein. Jadi bisa kalian lihat untuk joinnya seperti ini ya. Iya guys, jadi di sini sudah berhasil gua ganti untuk optional hand-nya ya. Jadi tangan kirinya ini tangan yang menggenggam seperti ini, dan tangan kanannya yang menggenggam bola derasiumnya, lalu digenggam seperti ini ya. Siap menembakkan bola derasiumnya, posenya seperti ini. Oke. Lalu kemudian ini juga tadi untuk efeknya sudah berhasil gua temukan. Jadi ternyata di bagian bawahnya itu ada lubang seperti ini, jadi bisa kita colokkan untuk standnya seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Lalu kemudian coba kita ganti untuk part tangan kanannya dengan part tangan yang menembakkan bola derasiumnya.
Ya guys, jadi kurang lebih seperti ini ya penampakannya ketika Ultraman 3-nya menembakkan Derasium Kosennya ya. Seperti ini. Jadi harus bertumpu menggunakan stand-nya ini karena efeknya ini tentunya sangat berat ya. Dan ya, menurut gue ini efeknya juga sangat detail dan juga sangat keren ya ketika Ultraman 3 power type-nya menembakkan efek kosennya ini. Jadi ya, dari segi aksesorisnya juga aman ya. Aksesorisnya pun juga sangat bagus. Jadi untuk penilaian gue pribadi, gue akan memberikan figur ini penilaian 10 dari 10. Perfect ya. Jadi ini adalah figur yang sangat-sangat bagus ya. Mengingat Ultraman 3 adalah salah satu Ultraman favorit gue. Dan ya, dari segi detailnya, dari segi artikulasinya, dari segi aksesorisnya, dan juga yang paling utama adalah detail material yang digunakan Bandai kali ini sudah lebih bagus daripada SI Figuarts Shinko Choseho Ultraman 3 multi-type yang kemarin ya. Jadi ini adalah sebuah peningkatan yang bagus ya, sebuah good improvement dari Bandai. Ini gue sangat salut, sangat gue apresiasi, gue beri 2 jempol ya. Dan ya, gue rasa segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari SI Figuarts Shinko Choseho Ultraman 3 Power Type. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa videonya bermanfaat, dan kalau kalian pendatang baru, jangan lupa subscribe ke channel ini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video keren berikutnya, karena di video berikutnya akan ada sebuah figur yang unik yang akan gua review di sini. Figur apakah itu? Bukan dari Ultraman lagi, jadi kita akan pindah. Figur berikutnya itu akan datang dari lini Kamen Rider Shinko Choseho, tapi bootleg. Kira-kira apakah itu? Makanya subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao!